Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda. Japan has today surrendered. The last of our enemies. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong, saya langsung mendengarkan siaran langsung dari radio BBC. Jika yang dikatakan Anda benar, lebih baik kita mengadakan rapat proklamasi dengan pemuda lainnya. Ayo mari kita laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Salih mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Begitu, kita harus mendesak golongan tua untuk memproklamaskan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia memproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin campur tangan Jepang untuk dalam proses kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus sepakat menolak segala hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusun proklamasi sendiri. Yang Anda katakan benar, kemerdekaan adalah hak rakyat yang segera diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Darwis, Wikana, Syahrir harus pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan pemuda lainnya akan menyuruh pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah kalau begitu, kami pamit untuk undur diri. Selanjutnya, Darwis Sultan Syahrir Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ada apa? Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Saya ingin bertemu dengannya. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Mari, baik ikuti saya. Kang Mas ada tapi yang ingin membicarakan hal yang penting. Baiklah, disuruh masuk saja. Baik. Mari silakan duduk. Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karena Jepang telah kalah. Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua. Benar Bu, kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom telah kalah. Kita harus menolak ajakan dari mereka. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan? Kita harus memberikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Bung harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Apa tidak harus buru-buru, sedangkan berita Jepang masih diragukan? Jadi usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin bahwa berita itu benar adanya. Kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya belum bisa memutuskan keputusan. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini, Bung harus melepaskan diri dari mereka. Ibu masih kuat di sini. Ibu telah kalah. Ibu masih kuat untuk ambil senjata, Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya kita meneriakan ego kita masing-masing. Tidak penting sekarang kalah atau tidak. Yang terpenting tidak terjadi pertumpahan darah di antara kita. Hidup yang tidak pernah dipertahankan tidak perlu dibenarkan. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi usaha mereka tetap gagal. Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan Indonesia sekarang, Bung. Benar itu Bung, malam ini juga. Kalian semua tidak masuk akal. Kami sudah memikirkan matang-matang, Bung. Benar itu Bung.
Tidak, kekuatan rakyat tidak ada gunanya. Ibu masih ingin menunggu sidang PPKI besok? Ya, karena itu udah jangkauannya. Ada apa ini? Ada apa? Kami meminta Bung Karno dan Bu Hatta segera memproklamirkan Indonesia sekarang, Bung. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Bukan, kita tidak mau gegabah. Kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka tidak mempercayai berita ini. Gini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja ke Jakarta. Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok ke Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan peta yang amannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat tersebut. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ayo ikut saya, ayo ikut saya. Ayo ikut saya. Masuk. Dan siapa ini, Syahrir? Bukan, Bung. Keesokan harinya, Soebarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu Soebarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Kira-kira di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Lebih baik saya tanya saja ke Wikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu, rasanya tidak arif kalau kalian menahan dua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan. Mereka saja menunduk. Percayalah, terakhir pukul 12, jika mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, nyawa saya taruhannya. Baiklah, mari kita ke Karawang. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda terlalu bertindak gegabah. Terus setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian pikir aku bakalan setuju dengan perbuatan kalian, dengan caraku? Kalian boleh menilai aku dengan Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi jika kalian menginginkan kemerdekaan negara Indonesia, bawa mereka kembali. Tetapi gerakan ini sudah mendapatkan hukuman dari peta, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta sekarang juga. Satu hal yang harus kalian tahu, seorang, dua orang, bahkan 3 orang Syahrir tidak akan cukup menghentikan mereka. Bawa mereka kembali. Pada pukul 5:30 sore, Soebarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana Bung Karno dan Hatta? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Hatta? Hatta? Subarjo, gimana kondisi Jakarta sekarang? Tidak ada apa-apa, tidak ada revolusi apapun Jakarta. Berarti kita menggunakan 1 hari dengan sia-sia? Satu hal yang penting, radio telah menyiarkan bahwa Jepang telah kalah, menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Nipung sudah habis. Syahrir benar, Bung. Kita segera ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Ayo, Bung, segera kita memproklamasikan kemerdekaan. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksana Maida untuk menyusun naskah teks proklamasi. Sebenarnya saya turut bahagia mendengar kabar ini. Silahkan gunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, saya akan ambilkan. Bagaimana dengan tanda tangan teks proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi akan dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mau berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangan oleh hadirin yang datang pada saat ini? Bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi harus atas nama bangsa Indonesia.
Ya, saya setuju. Saya juga mengusul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Mohatta dan Bung Karno. Karena sebagai wakil bangsa Indonesia, bagaimana? Usulannya bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Tolong ketikkan teks proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Ada, saya antarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.